Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan gue Windy Muhammad di channel Windy Muhammad. Kali ini gue mau ngopi sama seseorang nih guys. Yang jelas orang ini pengusaha, jatuh bangun ya dari Tanah Abang sampai akhirnya dia buat usaha ruko ya. Jadi buka usaha makanan. Nah, siapa dia? Nah, ini temen lama gue nih, temen kecil nih sebenarnya. Cuman gue pastikan orang ini bisa menjadi inspirasi buat lo semua yang nonton video ini. Oke, jangan lupa sebelumnya yang nonton video ini subscribe, like, and share di channel. Kalau yang suka dengan konten-konten ngopi kayak gini, ngobrol seputar inspirasi, bisa komen di bawah ya. Atau kita diskusi apa aja sih yang mau lo bahas di video-video gue berikutnya. Oke guys, ngopi bareng Edo Pop. Oke, check this out. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Edo Pop, kenapa namanya Edo Pop, Do? Ngambil dari mana itu kata-kata pop? Pop ngambil dari Iggy Pop. Iggy Pop, apa tuh? Penyanyi. Oh, penyanyi Iggy tahun 80-an. Tahun 80-an, eksis banget ini. Populer lah. Populer. Edo populer. Awalnya gitu. Jadi tujuannya ingin populer nih. Insya Allah. Oke dong, kita ngobrol-ngobrol nih santai aja deh ya. Ya. Ini gue lagi di Blueberry Coffee. Ya. Nah, ini tempat usaha Edo nih. Baru dibuka kemarin Edo ya? 2 minggu. 2 minggu ya, baru 2 minggu. Ini letaknya posisinya di BSD. Kalau lo tahu pasar modern ya, dekat-dekat situ. Lo harus cobain nih tempat mampir. makan ini ya, harus mampir ya. Mampir. Oke Dok, kita mulai nih Dok. Ya. Sejarah lo nih Dok. Mulai kok lo bisa jatuh ke berwirausaha ya. Punya usaha sendiri, punya karyawan, itu gimana ceritanya Dok awalnya? Awalnya sih gue gak punya karyawan. Semua gue lakuin sendiri. Awalnya gue 2009-2010 gue jualan baju bola. 2009-2010 udah ya, 12 tahun yang lalu. Gue jualan baju bola, ngambil langsung dari Thailand dulu. Ngambil baju dari Thailand. Habis dari situ seiring berjalannya waktu tuh kayak 2010 itu gue sambil kerja kan. Kerja di gue di Medco. Itu di Oil and Gas ya, udah enak banget tuh sebenarnya. Nah, terus ya dari apa yang gue dapat sambil dagang kan, gue kerja sambil dagang dengan pemikiran gue, wah bisa nih jalanin dua-duanya gitu. Ternyata nggak bisa. Memang dagang dan kerja kantoran itu hal yang sangat beda gitu. Gue kira tadinya mau lebih santai lah, dapat uang lebih santai. Ternyata gue memilih jalur yang dimana jam kerjanya 2 kali lipat dari jam kantor. Jam berpikirnya 2 kali lipat dari jam kantor juga gitu. Oke. Berarti pertamanya lu sebagai seorang karyawan, pegawai Oil and Gas. Nah, terus lu punya usaha sampingan. Iya, gue kerja sambil jualan baju bola jersey dulu. Oke, jersey. Gue sering banget tuh lihat lu jual jersey ya. Nah, akhirnya lu ngerasa kayaknya usaha jersey ini pengen lu kembangin atau akhirnya gue fokusin setelah lihat hasilnya gitu. Karena dulu 2009-2010 tuh pemain jersey-nya tuh masih sedikit ya. Belum banyak gitu, belum banyak kayak sekarang, dan untungnya pun masih bisa satu baju tuh masih bisa 100 sampai 150 ribu satu baju per piece. Sehari bikin laku 5 atau 10 baju aja kan udah lumayan banget deh. Udah 1 juta gitu ya. Nah itu gaji lu emang nggak cukup waktu itu? Justru gue ninggalin kalau untuk ukuran waktu itu sih udah lumayan banget. Tapi udah untuk ukuran fresh graduate ya lumayan lah untuk ukuran di Medco tuh. Cuman ketika gue jualan jersey ini itu bukan bulanan, maksudnya ya penjualan gue berapa seminggu gitu ya udah bisa nutupin gaji gue yang sebulan. Makanya akhirnya gue berpikir ya cabut aja jualan aja gitu.
Berarti karena uang juga. Karena duit, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Ya, emang kalau usaha sih enak sih ya, kalau emang cari duit ya lu usaha. Jangan korupsi gitu ya. Enak gak enak? Enak-enak. Iya, selalu ada dua sisi lah hidup. Kalau ngomongin enaknya pengusaha, ya kalau lagi kita ngomongin gak enaknya, kalau lagi amsyong nggak pernah dibahas sama orang. Hal yang paling pahit lu pernah rasain kayak gimana tuh selama lu usaha? Pandemi lah. Pandemi kemarin. Berarti lu mulai usaha itu 2009. Pandemi itu kemarin 2020. Yes. Setelah lu jalanin usaha 11 tahun, gue bisa, alhamdulillahnya bisa punya kendaraan, bisa nabung, bisa beli rumah juga. Itu karena usaha, ya karena si jersey tadi gitulah ya. Akhirnya itu jual mulut ke mulut atau lu buka toko? Awalnya gue jadi reseller seseorang. Reseller. Ini belum mulai ke Tanah Abang? Belum. Awalnya jadi reseller seseorang dulu. Dulu tuh jersey belum masuk Tanah Abang. Masih di satu kayak, pokoknya kalau lu di Tangsel si A, di Tangerang si B, di Bogor si C gitu loh. Belum banyak pemainnya. Oke. Nggak kayak sekarang di Tangsel ya udah gitu kan. Kalau dulu tuh cuma 1-2 gitu. Ngambil kita langsung ke Thailand. Akhirnya ketika pandemi itu, kenapa lu bilang gue titik paling ininya, ya tadi gue harus apa yang gue dapatkan dari 2009 tabungan apa terkikis di masa pandemi. Oke, di 2020. Kayaknya hampir semua pengusaha mengalami hal seperti itu ya. Iya, itu makanya kalau lu bilang kalau mau dapat duit ya jadi pengusaha, ya dari sisi enaknya, dari sisi nggak enaknya tadi. Ketika lu digulung badai juga di situ juga bisa hilang. Oke, lu usaha jersey awalnya, lu lepasin. Gue lepas kantor gue. Iya, lu lepasin kantor lu. Gue lepas kantor, gue fokus. Gue buka jualan jersey dulu awalnya. Gue jualan jersey awalnya sembari bini gue tuh catering. Jadi gue beriringan tuh berdua. Dua-duanya cabut kantor. Sang satu catering, yang satu gue jualan menjahit lah kasarnya, konveksi juga sama jual jersey juga itu awalnya. Oke, itu belum di Tanah Abang? Belum. Oke, terus ceritanya sampai Tanah Abang gimana? Cerita sampai Tanah Abang itu, si jersey yang tadinya KW Thailand itu 2011 itu mengalami pergeseran. Akhirnya Cina bikin nih, lebih murah, lebih bagus, lebih detail. Akhirnya semua, kan setiap tahun jersey berubah ya. Juve bisa jadi tahun segitu bajunya begini, sponsornya misalkan Sony, tahun depan ini gitu. Akhirnya Cina ini menawarkan dengan range pengambilan yang agak lebih banyak, harga lu jauh lebih bawah dari si produksi Thailand. Akhirnya kita semua pindah ke Cina. Akhirnya timbullah nama bahasa Grade Ori, GO. Oke. Sebelumnya kan Grade A3AAA Thailand. Akhirnya timbullah Grade Ori. Dari kualitas itu lebih bagus? Kalau dari kualitas ya, kalau dari dari modal aja lebih tinggi si Thailand. Tapi dari kualitas, kalau ke Cina itu waktu itu gue disuruh untuk beli jersey ori, bawa ke sana, dicontek habis-habisan, dihancurin, di remake, dilihat jahitannya, dipegang sablonannya, diciplak sama. Tapi kualitasnya diturunin. Ini grade ori nih? Grade ori Cina. Oke. Caranya mereka mau menduplikat tuh gitu. Gue beli jersey ori. Jersey ori tuh gue kirim ke sana. Sama mereka dicontek habis. Baru itu dikirim lagi ke sini. Oke, kayaknya nggak baju aja ya? Oh banyak banget. Handphone juga kan Cina memang dari dulu. Ya handphone gue handphone Cina. Iya. Tapi sekarang mereka merajai. Oh iya. Kalau filosofi yang gue bisa ambil sih kalau China ya, maksudnya sistem dagangnya best. Mereka nggak pernah tanggung-tanggung. Gitu. Kalau Cina nggak ada, hebat lah. Dan gue banyak dapat pelajaran itu dari Tanah Abang. Oke. Mulai di Tanah Abang tahun 2011. 2011. Lu mulai buka toko di sana. Jadi gue di sana mulai kenal sama yang main jersey, yang ngambil langsung ke Cina juga. Karena gue nggak ada link. Kalau ke Thailand gue ada link. Kalau ke Cina gue nggak ada. Akhirnya gue mepet adalah nama temen gue itu. Gue mepet dia untuk akhirnya ngambil barang dia dengan harga jauh lebih miring dibanding pembeli-pembeli yang lain. Akhirnya gue juga buka akhirnya di BSD
toko jersey olahraga. Oke, itu tahun berapa? 2012. 2012. Iya, jadi gue fokuskan untuk Tangsel tuh gue buka juga gitu, baju olahraga gitu. Itu omset berapa itu Dok waktu itu? Oh masih enak deh bro, sampai 2015 tuh masih enak. Masih enak sampai Masih enak, 2015. masih enak, masih dalam kasarnya megang sehari 1.000-2.000 masih megang, bersih. Oke, bersih itu ya? Bersih. Berarti Dari sampai jualan jersey 30 sampai 60 ya adalah juta Iya. sebulannya Iya. bersih ya Dok? bersih. Nah, terus yang toko itu masih berjalan sampai sekarang? Oh udah enggak, selama pandemi jadi enggak. Selama pandemi itu enggak apa yang buat lo? Awalnya juga sebenarnya awalnya gini ya, gitu enggak, gue 2000 mengalami kejenuhan di 2017 ya. 2017 tuh kayak ya bini gue bilang udahlah jangan jualan KW lagi gitu. Kan yang gue jual ini kan jersey KW ya. Cobalah untuk ngebangun branding merek sendiri gitu. Ngapain ngegedein brand-brand yang udah gede gitu. Akhirnya 2017 gue banting setir, gue bikin merek sendiri. Mereknya itu GOS. Yang bertahan sampai sekarang Ghost Food, Ghost Kitchen, Ghost Kids. Ya ada, gue bikin semua platform. Ghost ini nama dari anak lo? Nama dari anak gue, Giani Omar Store. Giani. Tapi dipelesetin sama orang karena belanjanya orang grosiran orang Serpong. Oke. Gitu. Oke, itu lu masih jalanin sampai 2019. Sampai sekarang masih gue jalanin. Sampai sekarang Walaupun masih jalanin. ya banyak belajar lah dari yang itu tadi, dari pandemi itu. Banyak menurun. Ketika lu pindah dari tadi yang supplier lu dari Thailand terus ke Cina, Ya. Yang ngebuat lu pindah itu dari harganya. Harga, kualitas, harga, dan akhirnya tren yang berubah. Orang nggak lagi ke Thailand, akhirnya ke Cina. Cuman karena udah terlalu banyak pemainnya juga, dan akhirnya ibaratnya kayak kita digulung sama supplier sendiri akhirnya. Jadi pemain-pemain besar lah akhirnya yang langsung jual ke lini bawah gitu. Jadi nggak melalui kaki-kaki lagi. Jadi mereka yang langsung terjun akhirnya kan keputus tuh mata rantai, mati lah yang tengah. Oke. Akhirnya di situ gue berpikir wah kayaknya udah saatnya nih, kayaknya lambat laun nih tinggal nunggu waktu jatuhnya doang gitu. Karena untung dari yang tadinya ini jadi tinggal 10.000, jadi 7.000, 5.000, bahkan untung 3.000 pun per piece, 3.000 perak di akhir itu. Berapa tahun lo bertahan dalam keadaan seperti itu? Oh, akhirnya 2017 gue lepas. 2017 gue lepas, gue putusin untuk bikin merek sendiri. Oke. Itu yang membuat lo lepas karena memang lo ngerasa Menurut gue kalau nggak gue lepas pun ya akan tenggelam juga sih, sama aja. Yang bertahan nanti pemain-pemain gede doang. Gitu, yang langsung ngambil ke sana. Gitu. nah, terus lari ke makanan. Lari ke makanan awalnya. Untuk memulai GOS ini kan orang nggak banyak tahu, nggak kayak gue jual brand-brand terkenal KW itu kan. Ya gue jualan makanan, gue bikin kayak catering kecil-kecilan dulu, warteg gitu. Alhamdulillah jalan, gue masukin ke kantor. Lumayan di situ gue ngeliat kayak setelah jualan jersey yang untungnya cuman segini gitu, kasarnya tipis-tipis ya, lari ke makanan ternyata alhamdulillah kayak bikin semangat lagi gitu. Ternyata alhamdulillah ya, untungnya bersihnya lebih dibanding kita jualan yang kayak kemarin karena pemainnya banyak jadi gesek-gesekan gitu. Lu akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan. Iya. Ya kan abis pandemi. Oh iya, kalau pas lagi abis jualan KW ke makanan iya. Merasa bisa coba bertahan atau coba bangkit? Kalau untuk pindah dari jualan jersey ke brand sendiri itu nggak terlalu berat. Karena ibaratnya lapak gua tadi, di kontak gua tadi tuh udah banyak reseller yang merasakan derita yang sama juga. Derita apaan tuh? Derita pemain gede lah yang bertahan akhirnya. Okay. Yuk, lu jualan apa bang? Gue jualan ini nih. Gue coba deh bantu jualin dulu. Akhirnya mereka jualin juga baju-baju gue. Baju anak, polos-polos, topi gitu. Kalau pengalaman pahitnya kayak gimana sih dok? Pandemi bro. Udah gak ada yang lebih pahit dari pandemi. Parah banget. Pahitnya kayak gimana? Ini gue ceritain sedikit ya.
Lebaran 2019 itu bisa dibilang gue, masya Allah, alhamdulillah cuannya lumayan ya. Maksudnya, alhamdulillah banget deh 2019 sebelum pandemi tuh. Begitu 2020, tukang bahan gue bilang, kali 2 dong bang. Kan kemarin udah cuan, seminggu sebelum lebaran aja barang lu udah habis kan. Ini sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Kan karena ibaratnya kalau waktu itu kita 2020 sebelum pandemi itu Mei kan, lebaran. Nah, gua persiapan jahit itu udah dari Oktober. Gua jahit Oktober, beli bahan udah banyak banget, gue beli kali 2 soalnya kan. Kasarnya ibaratnya kalau yang 2019 gue contoh ya 10 roll gitu, ya 2020 kali 2 20 roll bahan lah gitu kasarnya gitu. Begitu udah gue beli, kan itu mundur bayarnya. Begitu jahitannya jadi baju, dijual di bulan Ramadan, laku baru dibayar dong tuh tukang bahan. Udah gue kali 2 dengan PD-nya, bulan November Wuhan nih goyang nih. Ya, Wuhan. Enggak apa-apa, jauh. Lu masih jahit positif terus, lah. jahit, bikin tuh baju terus, bikin terus. Order topi terusan, peci gue order tuh. Sampai akhirnya kasus pertama Depok, Maret. Stop jahit. Nggak ada lebaran, Met. Tuh baju numpuknya, Met serumah-rumah. Ya Allah, itu sih tuh puncaknya stresnya gue. Belum bayar nota, bahan udah jadi bajunya nggak keluar. Habis berapa itu? Ya adalah, lumayan lah. Bisa bikin stres. Lu kok nggak terbuka sih? Yang pasti ya, mobil gue jual. Banyak itu? Banyak. Mobil gue jual, mobil istri gue jual. Ya ada beberapa juga. Habis berapa? Ya adalah. Karena gue juga kan pengusaha. Ya adalah pokoknya. Habis 300 juta aja stresnya minta ampun bro. Ya lebih lah. Pusing. Nah stresnya kayak gimana pusingnya? Gue sempet. Lo mengalami depresi? Gue sempet kena apa namanya, asam lambung yang parah, GERD, terus anxiety disorder. Wah, gue ke dokter psikiater juga untuk nenangin kondisi dan lain-lain. Itu serem juga tuh. Iya. Sampai ke psikiater. Ya padahal sebenarnya dari pihak yang gue mundur bahan itu pun mereka bilang nggak apa-apa bang, nanti aja, santai. Sedangkan gue kan karena nggak biasa punya utang ya, begitu sekalinya langsung brek ada, waduh ya Allah, gimana caranya, akhirnya jual aset nutupin itu gitu. Ternyata berharap di 2021, wah nggak apa-apa deh, baju gue keluar tipis-tipis deh, yang penting 2021 ada lebaran. Nggak ada lagi lebaran. Anjir, makin pusing gue. Ini nggak ada lebaran 2 tahun. Nggak, begini, waktu pandemi emang banyak yang ngalamin kayak begitu. Nah, tapi ada beberapa pengusaha yang coba buat kreatif. Ya, otaknya muter, mungkin bisnis masker, atau bisnis hal-hal yang semua gue lain. lakuin. Lo kepikiran nggak sih? Semua gue udah lakuin. Dan makanan gue tetap jalan sih, istri gue. Cuman ya bisa buat makan dan bayar sekolah aja anak-anak. Gitu. Kalau untuk nutupin yang ya gue stres bukan karena memang gue nggak ada uang sama sekali, bukan, tapi karena gue nggak pernah dihadapin dengan utang gitu. Itu yang bikin lo stres. Itu yang bikin gue stres. Sampai ke psikiater ya. Psikiater. Makan obat gue setahunan. Nah, usaha itu udah masih sekarang akhirnya bangkit sampai ditopang sama makanan ini. Di makanan inilah yang akhirnya menolong gue untuk akhirnya berpikir ulang. Bahwasanya kayaknya di masa pandemi ini kayak orang-orang kalau ke baju kayaknya ntar nomor sekian deh. Karena pada saat itu banyak orang yang dirumahkan, work from home dan lain-lain, banyak yang gaji dipotong setengah. Kalau untuk baju kayaknya orang masih ntar dulu deh gitu ya. Sedangkan gue juga baju laki-laki lagi, anak-anak gitu ya. Akhirnya gue banting ke makanan, ternyata makanan gue jalan. Akhirnya mungkin gue pikir kayaknya kalau perut mah orang nggak mau krisis mau gimana tetap lapar. Lu jalan berdua? Akhirnya bini gue. Sama bini lu? Karyawan ditinggalin? Itu yang membuat akhirnya pelajaran yang berharga banget sih.
kenapa gue banyak habis juga tuh karena gue menahan karyawan terlalu lama. Gue nahan. Harusnya kenapa perusahaan-perusahaan besar tuh setelah 3 bulan keadaan penjualan atau perekonomian sedang kayak kemarin pandemi atau krisis, 3 bulan dilihat mereka merumahkan karyawannya atau memotong setengah gitu. Kalau gue karena gue berpikir pakai hati bisnisnya, ya udah ikut gue 8 tahun, ada yang udah ikut gue hampir 9 tahun, kasihan lah, gaji terus padahal pemasukan gak ada, gue gaji terus. Akhirnya gue malah kayak kok tabungan gue malah guanya yang kebantai akhirnya. Gue mikirin dia tapi gue nggak mikirin diri gue. Sampai akhirnya gue di situ sadar, oh udah nggak bisa nih. Akhirnya ujung-ujungnya mereka gue rumahkan juga. Tuh. Akhirnya lo mengorbankan orang. Akhirnya gue mengorbankan orang itu, tapi setidaknya dia bisa ngelihat bahwasanya gue mempertahankan mereka, nggak semena-mena begitu udah nggak ada pemasukan terus gue tinggal gitu, nggak. Tapi akhirnya mereka sadar, Pak, nggak apa-apa kalau saya memang mau dirumahin dulu. Kasihan Bapak juga nggak ada yang dijual. Oke, itu jadi bentuk tanggung jawab lo ya ke mereka ya. Akhirnya, tapi di situ gue jadinya belajar kalau bisnis tuh ya bukan pakai ini aja gitu. Kalau gue selama ini pakai hati mulu, takut mereka makannya pakai apa nanti. Kasihan kalau nanti dirumahin. Tapi gue nggak mikirin diri gue. Akhirnya ya makan tabungan aja terus, kasih gaji mereka, gaji lagi. Sampai akhirnya setelah tabungan di astagfirullahaladzim mau tinggal segini, ya udah mau nggak mau gue minta maaf, kayaknya emang harus gue rumahin gitu. Dan lu bareng sama istri lu? Gue bareng sama istri gue tinggalin dulu. Menjahit masih ada ya, sedikit ya, karena memang pandemi jadi gue biasanya bikin baju lari buat salah satu company juga, bikin baju lari buat company, terus bikin baju olahraga buat salah satu perusahaan BUMN. Tapi karena pandemi mereka semua kan nggak ada event-event apa-apa ya, dari situ gue nggak ada pemasukan juga. Akhirnya gue fokuskan untuk jualan makanan sama bini gue. Jadi yang lu lakukan adalah fokus ke satu bidang yang kira-kira bisa buat lu bertahan dan akhirnya sekarang gue putuskan untuk fokus di F&B. Oke. Karena alhamdulillahnya makanan istri gue selama gue buka PO dari 5 tahun ke belakang gitu ya, maksudnya alhamdulillah diterima gitu, PO-nya ditunggu, terus selalu limit lah gitu. Oke, jadi ini menunya menu dari istri lu langsung apa gimana? Iya, untuk yang ada tadi kan gue cobain juga tuh sapi, yamin, makanan-makanan terus cemilan-cemilan itu semua apa yang gue jual waktu di online. Apa yang waktu itu gue jual di online dan banyak yang alhamdulillah PO, tapi mereka mungkin sering ngomong kayak buka dong jangan PO gitu, jadi biar bisa makan tiap hari gitu. Akhirnya beranikan diri untuk buka. Oke. Gimana Dok, selama ini ada nggak pesan-pesannya buat mungkin ada kaula muda nih yang masih berpikiran gue pengen buka usaha nih, gue capek nih jadi pegawai. Kalau sekarang sih ya tips-tipsnya dari lu kayak gimana? Tips-tipsnya niat, pertama niat dulu, terus berani meninggalkan. Ini gue jujur ya, hal yang paling berat ketika gue meninggalin kerjaan itu adalah satu, setiap lebaran tiba gue kayak merasa diri gue tuh akan mendapatkan THR, kayak udah sebagai pengusaha nih, padahal terbalik gue harus ngasih, tapi perasaan gue tuh kayak wah gue mau dapet, enggak deh gue nggak dapet gitu. Terus akhir tahun gue berharap selalu gue dapet gaji bonus akhir tahun, padahal enggak gitu. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu tuh yang harus gue keluarin dulu, zona yang tiap bulan kalau uang udah menipis, tenang lah, tak lagi juga gajian. Itu yang berat sebenarnya ngelepasnya. Cuman kalau mau bisnis itu yang gue saranin, bukannya gue juga pun masih belajar sampai sekarang ya, kalau belum ngerasa mateng banget, jangan pernah ragu, jangan setengah-setengah. Kalau memang udah nyemplung sekalian. Jangan nyemplung maju mundur, jangan. Langsung aja. Tapi dengan konsep dagangan lu yang harus udah jelas ya. Lu udah tahu marketnya, lu udah harus tahu targetnya, lu udah harus tahu beli bahan HPP dan lain-lain, lu semua udah mateng. Gitu. Terus marketingnya gimana gitu. Jangan yang kayak, wah lagi tren nih bikin baju A, atau lagi tren nih bikin jaket ini, ikutan ninggalin kerjaan, itu enggak.
lu harus udah tahu nih abis dari sini 2 tahun ke depan mau apa, 3 tahun ke depan mau jadi apa gitu. Harus terkonsep. Berarti selama ini segmentasinya UMKM. Kalau gue, karena gue berangkat dari pasar Tanah Abang ya, gue selalu menjual dengan sistem quantity. Lebih baik untung sedikit, tapi pengalinya besar. Itu yang selalu udah ada di benak gue tuh. Nah, pengen ngerubah itu jadi quality, bukan quality, tapi kayak untung gede sekali itu kayak berat banget buat gue. Makanya gue makanan gue pun gue jualnya nggak terlalu mahal. Minuman gue juga pun gitu. Yang penting orang bisa nikmatin. Karena gue punya prinsip dari dulu, enak itu nggak harus mahal. Ya kalau mahal itu ya udah wajib enak. Iya dong. Ya lu mahal ya wajib enak. Tapi kalau enak itu nggak harus murah ya nggak harus apa? Enak itu nggak harus mahal. Tapi kalau lu mahal, udah wajib harus enak. Gitu. Oke, untuk bisnis UMKM sendiri, Dok, kira-kira di Indonesia apakah kan sebagai pelakunya nih, pelaku UMKM di Indonesia, tantangannya seperti apa? Gue masih abu-abu sih, Matt, sebenarnya dengan bahasa UMKM sendiri gitu. Karena gue ngelihat kayak UMKM gimana ya? Setiap gue diundang ke acara pameran UMKM yang dibikin sama Pemda atau pemerintah pusat gitu, gue ngelihat kayak kok makin UMKM di Indonesia kok makin mahal, bukannya makin murah. Padahal bahasa UMKM tuh yang selalu dijual-jual jargonnya adalah kayak usaha menengah gimana gitu ya. Ya tapi berarti kalau misalnya itu lebih mahal nggak bisa bersaing dong dengan produk lain. Contoh nih, produk asing gitu. Contoh iya. Oh kalau lu mau nyaingin produk asing UMKM kita, ya agak berat sih. SDM aja udah jauh. SDM. Tapi gue kalau ngomong itu terlalu jauh ya. Kalau gue sih selalu gelinya tuh gini. Kita datang ke pameran UMKM. Ngelihat batik atau batik lah yang paling gue sering lihat. Batik seharga UMKM nih buatan anak bangsa. Itu mulu yang dijual tapi harganya 10 juta gitu. 5 juta, 10 juta. Terus gue pikir ini batik. Ya mendingan nggak apa-apa nyebut merek ya? Nggak apa-apa. Iya, mendingan gue beli Danar Hadi atau batik keris kan? 5 juta, 10 juta ketahuan mereknya apa gitu. Maksud gue, terus tudung saji buat makan, buatan anak bangsa. Iya, buatan anak bangsa 400.000 gitu. Buat gue kayak, tudung saji ini segmennya berarti kan bukan, ya mungkin segmennya dia ke atas. Ya, sedangkan gue melihat UMKM yang itu ya harusnya merangkul semua kalangan dari bawah ke tengah, jangan tengah ke atas mulu gitu. Jadi namanya bukan UMKM. Iya, bukan UMKM, iya. Kalau tudung saji 400.000, mau nggak mau yang di bawahnya makanannya harus seenggaknya nggak boleh di bawah 400 dong. Iya, tudung saji loh ya. Iya, tudung saji. 400.000. Iya. Itu yang sampai sekarang gue masih bingung tuh. Nah, dengan kebingungan lo ini optimis nggak dengan UMKM di Indonesia? Kalau gue lihat sih sekarang UMKM ini masih jargon. Masih jargon. Real UMKM itu ya lo lihat pedagang-pedagang yang survive dengan gerobak, tapi dia bisa menciptakan kayak peluang-peluang dengan gaya-gaya milenial anak muda gitu. Tapi tapi lu juga kan sekarang melakukan itu, melakukan dengan membranding produk lu sendiri, ya kan, produk anak bangsa yang lu coba perkenalkan ke masyarakat. Ya itu tadi, gue pengen semua orang bisa makan enak. Gue nggak kepengen orang datang ke tempat gue ngerasain namanya yamin gue harganya mahal 30, 40 gitu. Lu cukup dengan harga murah, lu bisa nikmatin yamin Bandung, somai gue dengan harga berapa ribu perak, lu bisa nyobain somai dengan kualitas ikan dengan baik gitu. Jadi menurut gue semua bisa, semua harus makan enak. Bahkan di jargon gos baju aja, semua bisa jadi keren, semua bisa makan enak tanpa harus mahal. Kalau gue berpikiran gitu, mungkin para pedagang yang lain atau pebisnis yang lain punya pemikiran sendiri soal UMKM. Kalau gue, UMKM gue tuh kayak gitu. Menurut gue bisa merangkul segmen-segmen yang selama ini pengen makan enak di tempat yang fancy, agak takut, agak malu. Tapi sekarang dia kayak, ke situ aja, udah makanannya enak, tempatnya juga cozy, murah. Nggak takut dengan persaingan di... Gue gini, Matt,
awal dagang gue alhamdulillah dibentuk di Tanah Abang ya. Dimana kasarnya toko BH aja berjejer bisa puluhan. Dan semua punya fans masing-masing gitu. Toko daster tuh berjejer, bersebelahan. Tanpa harus ada takut rezekinya ada yang hilang. Apalagi soal makanan, menurut gue tuh udah cita rasa lidah, udah nggak bisa di ini. Ada orang yang cocok sama lidahnya ya, dia akan kesini. Yang nggak cocok dia akan kesana. Gue nggak pernah takut sih. Ya, jadi nggak pernah takut dengan persaingan. Nggak, rezeki udah masing-masing. Oke. Yang penting jaga kualitas makanannya. Ya. Nah, terus Blueberry ini konsepnya kayak gimana nih, Dok? Blueberry ini konsepnya family. Jadi keluarga. Jadi kayak orang yang mau makan, nongkrong, kerja dengan nuansa yang rumah ya di sini. Itu gue ciptakan sebagai kayak konsep yang rumah. Gitu. Dan ada tempat buat anak belajar tuh tadi. Ada buat anak-anak juga. Jadi banyak gue lihat kayak ketika anaknya datang ke suatu tempat, anaknya di lari-larian, orang tuanya ngobrol jadi nggak cozy, terus malah kalau mau ngobrol ya dikasih handphone. Akhirnya gue bikin lah kayak pojokan bermain anak yang bisa mewarnai, itu gratis, bisa ngambil kertasnya, bisa mewarnai sendiri, ambil permainan-permainan. Jadi ibunya bisa ngobrol, anaknya juga tetap bisa asik. Iya, asik bermain. Asik main gitu. Oke, menarik sih konsep yang ada di Blueberry ini, Dok. Mudah-mudahan kedepannya gimana nih, ada rencana lagi nggak atau mau buka cabang gitu mungkin? Amin, selalu akan ada proses. Ada proses kesana. Cita-cita ya? itu pasti naikin cabang itu pasti ada, cuman ya sekarang sih jalanin dulu aja. Oke, sukses ya, Dok ya. Lu juga sukses. Makasih, Dok. Satu lagi. Apa? Ya, pesan-pesan buat apa? Soal buat orang yang ngejalanin usaha juga mungkin sama kayak lu di bidang makanan atau apapun itu yang mengalami kesulitan di masa pandemi kemarin, terus lu bisa coba bangkit lagi gitu. Gue sih punya ini ya, punya apa ya? Ada satu perkataan teman di Tanah Abang yang selalu gue inget, yang paling berbekas banget di hati gue tuh, buat pedagang-pedagang yang melewati pandemi kemarin dan masih tegak berdiri sampai sekarang. Percayalah, lu salah satu orang-orang yang terpilih dan akan tegak selamanya. Karena itu cobaan berat banget. Asli. Luar biasa. Luar biasa itu. Kalau lu bisa ngelewatin itu ya ibaratnya kayak lu ngelewatin badainya lah. Ya mudah-mudahan habis badai kan terang. Ya mudah-mudahan pandemi benar-benar udah berakhir gitu ya, Dok ya. Amin. Sekarang ya. Amin. Kita semua elemen masyarakat juga bisa ngejalanin hidup normal lagi. Amin. Yang pengusaha-pengusaha bisa bangkit lagi dari keterpurukan. Yes. Ya. Yes. Oke, makasih, Dok. Ya, salam sukses buat Edo nih. Yes. Ya, dan kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel Windy Muhammad. Kita ketemu lagi. Cayu.